Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk mengikuti acara Mesbah Keluarga. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, Jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk siapkan hati dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, menyertai hati kami, sehingga kami boleh mengikuti acara Mesbah Keluarga pada malam hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya membacanya dari ayat yang pertama, ayat yang ke-8, 23 dan 24. Bapak Ibu boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Mazmur 139 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat yang ke-24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu sehat dalam iman. Dalam Mazmur 139 yang barusan kita baca, ini merupakan doa orang-orang beriman. Doa yang didasarkan pada kemahatauan Tuhan. Pemazmur Daud sadar bahwa dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu menyelidiki dan Tuhan itu mengerti jalan pikiran kita. Daud berkata di dalam mazmurnya, kemanapun aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Suatu ketika seorang penginjil pada suatu hari memberikan pertanyaan untuk menggambarkan bagaimana pengertian iman mereka tentang Allah. Maka mulailah orang-orang itu menggambar konsep mereka tentang Allah di atas kertas. Ada orang yang menggambar Allah sebagai seorang raksasa dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ada juga orang yang menggambarkan Allah dengan jubah yang panjang dan dengan wajah yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, tetapi ada satu orang yang menggambar di atas kertasnya, ia menggambar Allah sebagai sebuah mata yang besar sekali. Kemudian penginjil ini menjadi heran dan bertanya, apakah maksud dari gambar ini? Orang ini menjelaskan bahwa orang tua saya selalu menekankan bahwa Allah itu selalu melihat apa yang diperbuat manusia. Jikalau manusia itu berbuat baik, Allah pasti melihat. Dan apabila manusia itu juga berbuat jahat, Allah juga pasti melihat. Itulah sebabnya
saya menggambar Allah sebagai sebuah mata yang besar di atas kertas ini. Saudaraku yang terkasih, kemudian sang penginjil ini menganggukkan kepalanya dengan penuh pemahaman yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, jika kita berbicara tentang iman, sebenarnya bukan hanya masalah kita percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kita juga harus menghormati Allah dimanapun kita berada. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saudaraku yang terkasih, tetapi sayangnya fakta membuktikan bahwa manusia ternyata lebih takut kepada setan daripada kepada Tuhan. Fakta juga membuktikan bahwa manusia lebih takut kepada manusia yang dilihatnya daripada Tuhan. Sebagai contoh, ketika hari Minggu kita tidak pergi ke gereja dengan alasan kita akan menghadiri pesta pernikahan sahabat kita, dan kita menjawab masih ada minggu berikutnya untuk kita pergi ke gereja. Saudaraku yang terkasih, inilah kecenderungan yang sering muncul di dalam diri kita. Rasa takut kepada manusia, rasa sungkan kepada manusia jauh lebih besar daripada kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memiliki konsep seperti anak kecil yang menggambarkan Tuhan dengan mata yang besar. Suatu ketika ada seorang anak kecil, ia diajari oleh ayahnya untuk berdoa saat makan. Ayahnya mengajarnya seperti ini doanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Hingga pada suatu hari ketika anak ini asik bermain di sebuah taman, terlepaslah dari kandang sebuah banteng yang liar. Dan banteng ini menyeruduk ke beberapa orang yang berada di taman. Namun saat banteng ini berlari ingin menyeruduk ke anak kecil ini berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari doa ini, ketika anak ini menaikkan doanya, Tuhan tahu kalau anak ini sedang merasa ketakutan. Anak ini bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia teringat doa yang diajarkan oleh orang tuanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu bahwa iman anak ini sebenarnya ingin menjerit minta tolong. Dan apa yang terjadi, banteng itu berubah arah dan meninggalkan anak kecil ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghargai ketulusan hati anak kecil ini yang sungguh mempercayai Dia. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata, hai gunung, pindahlah dari tempatmu menuju ke laut. Artinya apa saudaraku? Sekalipun iman kita kecil, tetapi bisa melakukan perkara besar. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Itulah iman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi sayang sekali, seringkali orang Kristen, kita sebagai orang Kristen itu beriman kepada Tuhan kalau sedang ada masalah saja. Saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami musibah, saat kita mengalami gagal dalam bisnis kita, barulah kita beriman kepada Tuhan.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keuntungan terbesar kita bila kita beriman kepada Yesus yaitu kita akan beroleh keselamatan hidup kekal. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, saudaraku, iman itu syarat mutlak keselamatan. Masalah perbuatan baik itu nomor 2. Dalam Roma 10, maksud saya Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sehat imannya akan dimampukan menghadapi segala pencobaan hidup ini. Sebaliknya, orang yang imannya lemah akan mudah jatuh dalam dosa dan tidak akan tahan dalam ujian hidup ini. Saudaraku, sejarah membuktikan sehebat apapun tantangan dalam kehidupan orang beriman, tetap orang yang kuat imannya yang akan menang. Contohnya kita bisa lihat Abraham, kita bisa lihat Yakub, kita bisa lihat Daniel, kita bisa lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana rahasianya agar iman kita menjadi kuat dan sehat? Maka kita harus tekun membaca kitab suci. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran Allah, pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa Tuhan hidup kita dan hidup saudara tidak ada artinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir sebagai kesimpulan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman kepada Yesus akan menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kekal. Saudaraku, orang yang sehat imannya adalah orang yang takut Tuhan melebihi segalanya, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan lebih dari segalanya, dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar ini biarlah terus membuat iman kami kepada Engkau semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap yang mendengarkan firman ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap jemaat. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, biarlah semuanya hanya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, sampai di sini acara Mesbah Keluarga kita. Dan sampai jumpa pada Mesbah Keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.